proses pembentukan undang-undang supaya sesuai dengan apa yang masyarakat mau. Jadi gini, di anggota DPR RI itu kan, atau DPRD kota atau kabupaten itu kan punya apa istilah, ketika masa reses atau apa gitu ya, itu kan mereka akan berkunjung ke daerah, ke dapil ya, berkunjung, menemui, terus berdialog dengan yang masyarakat gitu kan. Nah, ketika mereka datang ke situlah, ke mereka masyarakat itu harusnya memang itu menjadi sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi itu. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, kemudian ditangkap oleh anggota dewan, dan itu seharusnya kan memang dibawa ke rapat di DPR itu untuk sebuah keputusan itu gitu. Ya seperti itu. Tapi apakah itunya masyarakat itu aspirasi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, kan semua tergantung di atasnya. Gimana supaya bagus, itu memang kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, itu harus memang mengawasi juga. Ya seperti itu. Tadi udah jelasin tentang apa itu undang-undang. Saya ingat waktu itu ada undang-undang Cipta Kerja yang Indonesia kan sempat dihukum masyarakat sampai waktu ini ya. Karena di dalam undang-undang itu beberapa pasalnya kayak justru mengerugikan para pekerja dan dalam proses itu kayak kesannya buru-buru. Nah, itu faktor yang menyebabkan undang-undang itu bisa dengan cepat itu apa? Ini jadi masalah sebenarnya, Rahma ya. Masih menjadi sedikit masalah di negara kita dalam pembentukan undang-undang. Bukan cuma dari sekarang, sebetulnya dari dulu juga sudah menjadi rahasia umum bahwa ada seperti undang-undang yang sifatnya ada titipan, entah dari pengusaha, entah dari siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ngomongin undang-undang UU kemarin itu memang agak sedikit, bukan agak, tapi memang menimbulkan kemunculannya undang-undang itu banyak timbul question mark, pertanyaan dari masyarakat. Kenapa bisa begitu cepat? Ya kan, kenapa ada beberapa pasal yang masyarakat anggap bahwa merugikan buruh misalnya, gitu kan, dan terlalu banyak menguntungkan pihak pengusaha dan penguasa. Gitu. Apakah undang-undang Cipta Kerja itu memang diciptakan untuk menarik investasi dari luar, ya kan? Tapi enggak. Kita butuh duit sih untuk negara ini berjalan pembangunannya, tapi nggak boleh juga gitu mengorbankan kita sebagai masyarakat kecil gitu. Ya, jadi sekali lagi UU CK itu banyak menimbulkan pertanyaan, prosesnya begitu cepat dan banyak pasal-pasal yang harusnya nggak seperti itu gitu ya. Kalau berarti dari masalah tadi sebenarnya prinsip yang benar harus dipegang supaya hukum itu nggak gampang dimulai sama titipan tadi. Nah ini masalahnya. Gue dari tadi itu ngomongin masalah terus gitu kan. Indonesia, kalau misal kalian baca disertasinya Prof. Mahfud MD ya, yang dibukukan, jadi intinya di tulisan itu mengatakan bahwa itu lama ya, ketika Prof. Mahfud S3 beliau bilang, Prof. Mahfud bilang dalam hasil penelitian itu mengatakan bahwa politik itu masih menjadi panglima di negara kita ini, masih menjadi panglima, dan harusnya itu bukan politik gitu, tapi hukum yang jadi panglima gitu kan. Yang dari kenapa mungkin Prof. Mahfud ngambil kesimpulan seperti itu berdasarkan risetnya, yang kita lihat
anggota DPR RI, DPRD itu apakah mereka itu mewakili kita sebagai rakyat ini atau hanya sebagai wakil dari partai politik. Ketika mereka mengeluarkan undang-undang peraturan itu apakah produk politik atau produk hukum? Kalau menurut saya itu produk politik. Selama itu kita masih determinan politiknya dibandingkan hukumnya, masih akan terasa sulit sih menurut saya kalau misalnya untuk membuat sebuah undang-undang yang tidak ada titipan gitu. Memang nggak banyak, tapi katanya ada gitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi memang harus kita kata Prof. Mahfud itu hukum terus di atas politik gitu. Ya. Selanjutnya Pak, berarti untuk hubungan antara politik hukum sama penegakan hukum itu Bapak udah salah atau justru malah bertolak belakang? Ya kita lihat aja sekarang kalau masalah penegakan hukum gitu. Indonesia itu menghadapi permasalahan di masalah penegakan hukum. Oke lah, let's say undang-undangnya sudah bagus. Ya. Kalau kita ngomongin bicara penegakan hukum berarti kita coba untuk pakai teorinya efektivitas hukum, misal Pak Suryono Sukanto gitu. Kan ada 3 gitu. Yang bisa sebagai pengukurnya gitu. Undang-undangnya sendiri udah bagus atau belum? Apa penegak hukumnya gimana? Budaya hukum kita gimana? Ya kan paling nggak 3 ini aja dulu. Ya. Nah kalau itu menjadi masalah gitu di kita, masalah penegakan hukum dan banyak contoh kasusnya kan. Undang-undangnya sudah benar. Kenapa ada undang-undang tipikor supaya korupsi di Indonesia hilang? Oh jadi pertanyaan, kok nambah banyak gitu kan? Kan muncul pertanyaan tuh, kenapa? Gitu kan berarti nggak efektif kan? Kalau dilihat dari situnya, kalau menurut teori itu gitu. Untuk supaya penegakan hukum bagus gimana? Ya, at least 3 inilah kita betulin gitu. Baru bisa berjalan. Di masyarakat sendiri budaya hukumnya coba. Rahma saya tanya, kalau naik motor lampu merah tengah malam, lampunya merah nyala, nerobos. Kalau sepi merobos kan? Ya. Padahal lampu merah. Ya. Ya ini seperti itu gitu. Ya, jadi memang nggak bisa untuk kita ngomongin penegakan hukum memang ada beberapa faktor yang harusnya sinergi gitu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, ini kan pesan untuk kami Pak para mahasiswa kan, karena mungkin kan kedepannya kami juga ikut kontribusi juga dalam proses pembukaannya. Mungkin ada pesan yang Untuk kalian mahasiswa yang pertama, saya selalu bilang di kelas saya, upgrade your database. Ya, dengan cara apa? Apalagi kita nih di Fakultas Hukum, kalian di Fakultas Hukum, ya kalau nggak banyak baca, repot banget. Ya, pesan saya cuma itu. Untuk menghadapi kalau Farhana bilang nantinya akan berkontribusi di dalam peran sebagai di dalam bernegara itu gitu. Bukan pinter, tapi database kalian tuh harus selalu ditambah gitu, di-upgrade dengan cara apa? Ya banyak baca, apapun itu, mau dari buku, mau dari apalagi sekarang media sosial gampang banget, itu aja. Ya terus jaga idealisme karena negara ini cuma butuh orang jujur sekarang. Kalau orang pintar sudah banyak, butuh orang jujur. Itu aja. Ya. Oke, makasih. Sama-sama. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ted?